yang akan disampaikan materinya itu oleh Departemen HRD. Baik, mungkin bisa langsung ke penyampaian materi oleh Departemen HRD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andres. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman materi dari hasil lapangan yang telah lalu yang berlokasi di daerah Pantai Wediombo, sekitar Gunung Batur. Untuk kesampaian daerahnya sendiri, yaitu lokasi pembelajaran ini terletak di daerah Wediombo, itu berkisar 50 km ke arah tenggara dari kota Yogyakarta, di mana secara administratif daerah penelitian ini terletak di Pantai Wediombo, Kecamatan Rangkok, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Next. Nah, yang mana untuk studi petrogenetik yang telah dilakukan oleh Hartono dan Bronto pada tahun 2007, Surono dan rekan-rekan di tahun 1992 itu telah menyatakan bahwa daerah Wediombo, Kabupaten Gunung Kidul umumnya ditempati oleh batuan klastika gunung api, yang mana terdiri atas aglomerat bersisipan batu pasir tuf dan batu pasir kasar yang termasuk ke dalam formasi uni. Sementara itu, formasi uni sendiri merupakan salah satu formasi yang tipe lokasinya terletak jauh di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Stratigrafi daerah penelitian terdiri dari 3 satuan batuan berupa intrusidasit, lava andesit, dan batu gamping. Satuan intrusidasit merupakan satuan tertua di daerah penelitian, di mana penyebaran litologi ini membentuk topografi tinggi berupa gunung yang dikenal dengan nama Gunung Batur. Satuan ini telah mengalami alterasi klorid epidot atau profilitik lemah. Satuan andesit terbentuk secara selaras setelah terbentuknya intrusidasit, di mana kedua satuan ini diinterpretasikan merupakan satu kesatuan dari proses terbentuknya gunung api Batur itu sendiri. Untuk jenis endapannya itu high subsidence epithermal deposit ini dicirikan oleh adanya mineral diagnostik keadaan sulfidasi tinggi, misalnya enargit dan luzonit. Istilah high sulfidation ini sendiri oleh Heidenquist 1987 sekarang banyak digunakan. Istilah ini awalnya diusulkan untuk merujuk pada aspek genetik fundamental, di mana keadaan sulfur yang relatif teroksidasi yang terkandung dalam sistem hidrotermal. Aspek ini penting karena menghubungkan endapan high subduction dengan salah satu dari dua jenis utama sistem hidrotermal terkait magma terestrial yang terkait dengan gunung berapi andesitik, yang manifestasi permukaannya meliputi fumarole bersuhu tinggi dan mata air panas dan kawah asam sulfatek Florida. Danau sebaiknya endapan sulfidasi rendah berasal dari cairan hidrotermal ber-pH netral, tereduksi kaya akan H2S, serupa yang ditemukan dalam sistem panas bumi oleh Henley dan Ellis pada tahun 1983. Ya, kemudian akan saya lanjut. Pertama, perkenalkan saya Yuvens Mugiardianto dari Divisi Membership Geologi Regional. Zona Pegunungan Selatan Yogyakarta dan Surakarta terbagi ke dalam subzona batu
Baturagung, subzona Wonosari, dan subzona Gunung Sewu. Subzona Baturagung membentuk relief paling kasar dan hampir seluruhnya tersusun oleh batuan asal gunung api. Untuk subzona Wonosari merupakan dataran tinggi, sedangkan untuk subzona Gunung Sewu merupakan bentang alam perbukitan kars yang umumnya tersusun oleh batu gamping terumbu. Next. Untuk struktur geologi regionalnya, pola struktur geologi regional yang berkembang di Pegunungan Selatan dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Sudarno 1997, yaitu arah timur laut barat daya yang umumnya menyebabkan sesar geser sinistral. Terus ada arah utara selatan yang sebagian besar juga menyebabkan sesar geser sinistral, dan kemudian ada arah barat laut tenggara yang umumnya menyebabkan sesar geser dekstral, dan arah timur barat yang sebagian besar menyebabkan sesar turun akibat gaya renggangan berarah utara selatan yang berkembang selama Pleistosen awal. Contoh pola strukturnya lalu terdapat pada gambar yang di sebelah penjelasan. Next. Untuk geologi lokalnya, stratigrafi kawasan Wediombo umumnya disusun oleh batuan formasi Wuni dan formasi Wonosari Punung. Untuk penelitian geologi permukaan di lapangan menunjukkan adanya 4 satuan batuan, sedang penamaannya mengacu pada Sandi Stratigrafi Indonesia, yaitu 3 satuan batuan gunung api, yaitu lava berupa lava andesit, breksi yaitu breksi andesit, dan untuk intrusinya yaitu intrusi andesit mikrodiorit, lalu membentuk kutub gunung api, dan 1 satuan batuan karbonat berupa batu gamping. Next. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rian Martin Sinaga dari Divisi Social Responsibility. Di sini saya akan menerangkan data lapangan. Yang pertama, kita berada di LP1, yaitu di daerah parkiran Pantai Wediombo, dapat dilihat pada gambar di samping. Terus di LP1 kita mendeskripsi suatu parameter observasi, antaranya litologi beksi, altrasi mineralisasi yaitu clay mineral, oreo mineral yaitu oksidasi mineral hematit dan jarosite. Teksturnya yaitu Fuji silika, bentuknya masih Fuji silika. Di sini adalah berupa fragmen tersebut seperti terlepas dari batuan karena dilalui oleh fluida yang sangat asam yang dapat melecing kristal yang sudah ada. Terdapat juga mineral oksidasi yaitu hematit dan jarosite yang merupakan identifikasi dari fluida hidrotermal yang sangat asam. Ya, LP2. Di LP2 kita mengamati hal-hal geologi. Pada Teluk Wediombo kita menjumpai formasi Uni. Yang litologinya yaitu lava andesit dan intrusi diorit. Penampang formasi Uni berada di Wediombo ini yaitu intrusi Gunung Batur, breksi andesit, dan hadir juga lava andesit, kemudian menumpang secara tidak selaras pada batu gamping di atas. Pada gambar di samping ini merupakan kita jumpai adalah kekar-kekar yang berpasangan di lokasi pengamatan. Indikasinya merupakan kekar tektonik. Terdapat kekar terbuka dan tertutup, diisi oleh mineral kalsit, dan ada juga mineral tresi kuarsa. Stopwatch di sini adalah gambar di atas. Pada gambar di atas, di stopwatch ini adalah struktur pada endapan mineral yang berupa pen urat yang berbentuk saling berpotongan satu sama lain. Next. Didapatkan juga 2 tingkatan altrasi, yaitu altrasi perivasif dan altrasi halo. Jadi halo di sini adalah mineral yang dihasilkan oleh perubahan hidrotermal pada batuan yang mengelilingi fen atau keterdapatan fennya. Perivasif di sini adalah tingkatan altrasi, itu menyebar hampir di seluruh batuan. Jadi keterdapatan mineralisasinya juga menyebar di seluruh batuan. Jadi mineral sepida terdapat sedikit mirip dan hanya pada fen.
Mineral oxidaya itu adalah mineral geotite mengisi bagian vein dan terdapat juga stock work. Di LP3 kita dapat di LP3 ini terdapat bodi Fuji quartzite atau outcrop-nya itu dari Fuji kuarsa warna merah. Bodi Fuji kuarsa ini sangat besar, lebarnya sekitar 2 meter. Terdapat Fuji yang sangat besar dan terdapat halo yang sangat sedikit atau tipis. Lokasi ini merupakan sentral dari zona high sulfide system. Hubungan antara vulkanik kompleks terdapat mineralisasi, yaitu berhubungan erat karena kita berada di bagian sentral sampai proksimal, tapi belum tentu mencerminkan intrusi. Gambar dapat kita lihat pada gambar di samping merupakan bongkahan-bongkahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Martin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Di sini sebagai Kepala Departemen dari Human Resource Development. Untuk tipe endapan, alterasi dan mineral yang ditemukan pada daerah penelitian dapat menentukan karakteristik endapan mineral tertentu. Pada daerah penelitian, alterasi yang berkembang antara lain yaitu fugisilika dan silika masif, silifikasi kuat, alterasi kuarsa dikit alunet, silifikasi dan atau sampai argilit lanjut, alterasi kaolin, ilit dan kuarsa argilik, dan alterasi klorid lemah epidot, propilitik lemah. Alterasi tersebut merupakan karakteristik alterasi pada endapan sulfida tinggi. Selain itu, ditemukan juga mineral dikit, jarosite, energet yang terbentuk pada kondisi pH rendah. Mineralisasi biji di daerah penelitian hadir berupa mineral sulfidapirit, kalkopirit, dan energet. Mungkin demikian beberapa slide atau presentasi yang dapat kita sampaikan, yang kita dapat juga dari hasil lapangan field trip di Ombo. Mungkin sekian dari kami. Kita balik ke MC atau lanjut. Monggo MC. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah presentasi mengenai field trip di Wadi Ombo. Itu udah banyak materinya. Terus selanjutnya itu acara tanya jawab atau bisa juga sharing mengenai materi-materi yang udah disampaikan sama Departemen HRD. Baik, buat teman-teman yang mau nanya ataupun sharing bisa langsung open mic dan langsung menanyakan pertanyaannya. Mungkin kan tadi mau ada pertanyaan lebih detail atau lebih gimana gitu, monggo silakan ditanyakan, nanti sebisa mungkin kita jelaskan gitu. Mohon maaf jika slide-nya hanya sedikit. Saya izin bertanya, Pak. Monggo silakan Mas Agus. Oke, perkenalkan nama saya Agus Setiawan. Saya dari Kepala Departemen Public Relationship. Nah, di sini saya mau menanyakan mengenai data lapangan yang teman-teman kunjungi kemarin. Sebenarnya apa sih sebenarnya hubungan dari vulkanisme yang terjadi pada daerah tersebut sehingga tadi kan ada dijumpai mineralisasi. Nah, apa sih hubungan vulkanik dan tadi ada juga hubungan batu gamping ya. Berarti kan itu secara ilmu geologi itu kan pasti berbeda lingkungannya. Bagaimana sih sebenarnya hubungan dari vulkanik, batu gamping dan mineralisasi itu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Saudara Agus. Mungkin dari divisi-divisi yang tadi presentasi bisa menjawab atau bisa menanggapin itu.
Atau mungkin dari peserta lain juga bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Agus yang ikut lapangan ke Wadi Ombo kemarin. Atau gini aja pertanyaannya, ada nggak sih hubungannya antara vulkanisme dengan mineralisasi itu yang terjadi di daerah pantai itu kan kalau kita apa namanya melihat bahwa daerah pantai itu juga apa namanya terdiri dari litologinya batu gamping. Nah, apakah si larutan hidrotermalnya ini berasosiasi dengan batu gampingnya atau memang dia cuma menumpang tidak selaras di atasnya? Bagaimana yang lain? Ataukah tidak ada yang sanggup? Atau gimana? Atau ada tanggapan? Kita di sini sharing aja ya. Tidak 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 usah takut salah gitu. Ya, betul betul betul. Monggo Pokoknya silakan. disampaikan aja gitu apa yang teman-teman dapat Apa yang kemarin. tahu. Gimana? Mungkin yang lain bisa atau gimana? Pertanyaan tadi hubungan dari mineralisasi dengan vulkanik ya Mas Agus ya. Dan keterlibatan dari batuan batuan batu gamping dari formasi Wonosari. Gimana? Malah diam semua. Saya mungkin coba jawab, Mas Rifai. Silakan Bung Fikri. Ini Mas Hairil Fikri nih, coba jawab nih, Mas Agus. Jadi mungkin apakah ada hubungan antara vulkanisme sama mineralisasi itu tersebut? Menurut saya sih ada ya hubungannya, karena di sini kan dari proses vulkanisme itu kan bisa juga menghasilkan kayak litologi yang memang sering terjadinya mineralisasi. Misalnya vulkanisme juga kan proses vulkanik juga kan sering membentuk struktur tuh. Dan di setiap proses vulkanik, di setiap zonasinya juga membentuk litologi yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat kayak pas spesies gunung api, kan ada tuh sentral, proksimal, distal, medial gitu kan. Nah, mungkin di sini yaitu ada hubungannya karena kan proses vulkanik berhubungan langsung dengan litologi dan struktur yang dibentuk, sedangkan mineralisasi juga sangat erat kaitannya dengan litologi dan struktur. Misalnya saat mineralisasinya kuat atau di situ mungkin di situ juga strukturnya tuh besar gitu, strukturnya tuh di pusatnya, misalnya ada sesar besar. Di situ kan bisa juga sebagai jalan migrasinya atau jalan transportnya si larutan hidrotermal tersebut. Maka kan dari larutan hidrotermal tersebut bisa mengakibatkan alterasi itu. Dari situ kan bisa menciptakan si mineralisasi tersebut. Makanya mungkin di proses vulkanik ini sangat erat kaitannya sih dengan mineralisasi tersebut. Terus kalau untuk gampingnya, kayaknya sih gamping ini lebih mudah ya, dilihat dari penampang juga gamping lebih mudah dari si
si gunung batu tersebut, si gunung purba ini. Jadi kayaknya si gamping ini terbentuknya setelah si gunung batur ini menumpang kayaknya di atas si gunung batur ini. Kayaknya itu sih, Mas Agus. Mungkin itu jawaban dari Saudara Fikri. Mungkin gimana Mas Agus? Ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Dipersilakan. Cukup sih, cuman mau ini lagi sih, biar kita sama-sama belajar juga ya. Ya. Nah, kalau di daerah penelitian itu kan kemungkinan untuk fase terbentuknya mineralisasi itu sebenarnya yang paling memungkinkan itu di daerah mana? Apakah dia di proksimal, distal, atau di bagian sentralnya? Terus apa namanya? Mineral apa sih sebenarnya yang menjadi penciri dari endapan HSE ini? Kan kalau tipe kalau tidak salah HSE ya, high sulfidation epithermal kan? Ya, Mas Agus benar. HSE. Kalau boleh Ya. tahu itu yang menjadi penciri dari mineral apa namanya? Tipe endapan HSE ini sebenarnya apa, dengan kalau mungkin bisa disampaikan juga dengan tekstur yang memang menjadi pencirinya gitu. Terima kasih. Baik, yang lain ada yang mau menjawab atau menanggapi? Jangan diem aja dong. Yang tadi presentasi ini pada menghilang. Ada kemana sih? Itu tuh di slide sudah terpampang nyata, tinggal membaca terus menyampaikan dengan baik dan mantap. Mana nih yang tadi presentasi pada ngilang? Gimana? Tadi pertanyaan dari Mas Agus yaitu yang pertama, endapan ini kemungkinan berada di fase mana di gunung api, sentral, proksimal atau medial atau distal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, penciri mineral-mineral dengan keadaan sulfida tinggi atau high sulfidation ini apa aja gitu. Mungkin yang pertanyaan pertama dulu ya. Siapa yang mau menjawab? Dari di fase mana kira-kira endapan ini berkembang atau terjadi? Monggo. Gimana? Ngilang lagi. Tes. Monggo silakan, Bung Juven. Ya, mungkin saya mau menjawab yang sepengetahuan saya atau yang pernah saya pelajari untuk keterdapatan dari mineralisasi kebanyakan yang itu terjadi di fase gunung api sentral karena dia lebih mendekati dari si sumber panasnya. Namun yang terdapat pada daerah penelitian yang pada saat kemarin itu keterdapatannya di daerah si proksimal seperti yang dijelaskan pada PPT tadi. Terus untuk untuk penciri dari si high sulfidation epithermal tersendiri itu terdapat yaitu dari si struktur vagisilika atau yang sering disebut yaitu vagi quartz.
Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bung Ipen. Yang lain ada yang menambahkan? Tadi yang penciri mineral HS itu, tadi yang di yang event itu ya itu termasuk ciri penciri dari HS yaitu Fuggy Quartz. Yang lain ada? Oh, Fuggy Quartz ada banyak. Sabar. Nah, ini bentar. Contoh-contoh dari Fuggy Quartz. Bentar tak cariin yang lain. Sepertinya ada. Itu ya. Mungkin ditampilin slide aja Mas Pai. Bentar. Kopikan dulu di slide-nya. Nah, ini contoh dari Fuggy Quartz yang kita peroleh dari mana, dari di daerah Gunung Batur, tepatnya berada di timur intrusi dari Gunung Batur tersebut. Terdapat tekstur Fuggy Quartz. Fuggy Quartz itu kenampakan dari, kelihatan sih, gimana sih caranya nandain itu tuh? Pakai pen. Kayak apa sih? Ya pokoknya tekstur Fuggy itu kalau di endapan itu yaitu tekstur dari bolong-bolongnya itu. Ini kan di silikanya ini terjadi bolong-bolong. Kalau mungkin dari kenampakan utuhnya tuh dia dari luar tuh masif. Terus kalau dia dipecah, dibelah, diperkecil, dia terdapat tekstur yaitu bolong-bolong. Nah, inilah yang dinampakkan dari tekstur Fuggy Quartz. Terus dari mana bolong-bolong ini berasal? Nah, bolong-bolong ini berasal dari mineral yang tercuci atau terleaching dari air asam hidrotermal asam tadi atau hexsulfide itu yang melewati batuan dan melicing atau mencuci menghilangkan mineral-mineral tertentu gitu. Misalkan mineral yang mudah terleaching itu kalau nggak salah kemarin tuh kalau nggak salah piroksin atau apa ya yang mudah tercuci gitu. Ini ada tambahan gitu. Gimana? Gimana? Plagioklas. Ya kayaknya Kayaknya plagioklas. sama plagioklas ya itu. Pokoknya itu lupa aku. Enggak kurang resisten kan? Ya, dia mudah tercuci itu. Mungkin ada yang lain kita diskusi. Semuanya boleh ikut campur. Pokoknya yang kira-kira bisa atau kira-kira bingung langsung tanyakan aja. Tak terbatas waktu, mumpung kita bisa ada waktu untuk sharing aja. Mungkin yang lain atau tadi Agus mineral-mineral penciri itu ya, penciri endapan sulfida tinggi itu misalnya dari energit terus dan juga alunit, kaulinit gitu. Terus kemungkinan di daerah Gunung Batur tuh di uratnya itu terdapat alunit. Alunit itu biasanya terjadi di fasies sentral dari fasies dari gunung api. Itu makanya si uratnya ini itu termasuk ke fase sentral dari gunung api gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau tambahkan? Monggo silakan. Iya. Berarti dia tipe mineralnya clay mineral
clay mineral ya? Karena tadi saya dengar ada kaolin, ada alunit. Itu kalau nggak salah ya, itu kayaknya clay mineral ya kalau nggak salah. Dikoreksi aja kalau misalnya salah gitu. Itu memang Ya. pencirinya memang clay mineral ya. Oh iya ya. Oke kalau gitu mungkin dilanjut dulu. Sebenarnya masih ada pertanyaan tapi mungkin dilanjut dulu lagi. Kita lanjut diskusi dulu. Tanya aja Gus. Ini lanjut aja Mas Teguh. Kalau di beberapa tempat tuh dia ada yang terdapat, misalnya LP1 ini dia terdapat mineralisasinya yaitu clay mineral gitu. Di kenampakan di lapangan dia terlihat jelas di batuannya gitu. Terus kalau di LP2 nih dia tingkat ultrasnya pervasif, halo, litologi. Di sini ultrasnya belum terlalu kuat, cuman berada di kekar-kekarnya itu. Kalau di LP3-nya dia dapat body quartz. Monggo, yang lain ada tambahan atau pertanyaan? Silakan. Monggo teman-teman, diskusi ini kajian yang menarik loh untuk dibahas sebenarnya. Monggo. Nggak ada yang lain Oh, nih. nggak ada lagi nggak? Ini aku mau bertanya lagi nih, soalnya menarik nih bahasan. Lanjut Gus, lanjut. Boleh Mas Agus, boleh silakan. Kalau nggak salah tadi ada lava dan intrusi ya? Ya, di LP2. Nah itu dia lokasinya bagaimana? Dia berhubungan atau bagaimana sih hubungan lava dengan eh, intrusinya itu? Berpengaruh juga nggak terhadap mineralisasinya? Monggo yang lain bisa menjawab atau bukan, ya, menjawab lah. Itu dari pertanyaan dari Mas Agus tuh hubungan dari intrusi sama lavanya itu gimana? Mereka tuh mereka itu apa tadi berhubungan nggak sama alterasi mineralisasinya gitu atau mineralisasinya? Monggo yang lain. Kok jadi saya yang study club? Ayo, yang bisa atau yang kemarin ingat gitu. Gimana nggak ada? Hubungan intrusi sama lava? Ayo, yuk. Nggak ada yang lain lagi beneran ini. Monggo Pak Wapres, Bung Fikri ada bisa atau tidak? Saya sudah mulai blank. Gimana? Bisa nggak itu? Pertanyaannya tadi hubungan dari intrusi sama lavanya, terus berhubungan nggak dengan mineralisasi yang ada di
Bodiombo ini. Nanti mungkin tak tambahin kalau ada. Ada yang memulai aja. Gimana, nggak ada ini? Mungkin kalau menurut saya ya, dari kemarin lihat-lihat di lapangan, hubungan intrusi sama lavanya tuh ya seperti fasies di gunung api. Di intrusinya tuh sebagai fasies sentral, si lavanya tuh sentral sampai proksimal. Gitu nggak sih, Gus? Terus, Iya. terus untuk yang mineralisasinya, mineralisasi ini kalau dilihat di lapangan ya, ini tuh yang terdapat alterasi mineralisasi yang sangat kuat itu di LP1 yaitu di parkiran, dan di LP3 yaitu di daerah Karang Bolong atau Watu Bolong itu. Di situ tuh di LP2 atau jalan menuju ke yang Karang Bolong itu, penampakan batuannya tuh relatif lebih fresh gitu. Kemungkinan alterasinya itu di daerah situ dikontrol oleh struktur. Jadi struktur yang ada di regional tadi, struktur ini mengontrol dari hasil infiltrasi mineral, kalau menurut saya. Dan juga mungkin dari gunung baturnya itu juga berperan penting gitu. Kalau dari saya mungkin itu. Mungkin ada yang menambahkan atau berbeda pendapat? Halo, halo. Ini study club, bukan webinar. Lebih ke seminar sih. Kok saya seperti udah mau nyebar undangan. Udah bagus sih, udah ini sih, udah sebenarnya penjelasanmu udah kena sih dengan pertanyaanku. Ya monggo dari teman-teman, sebenarnya kita harus lebih aktif lagi gitu diskusinya ini. Nah, Jadi benar. jangan pas ditanya aja gitu, pas tanya baru ini. Kalau bisa ya saling mengajukan pendapat, gimana hasil kemarin. Soalnya saya juga nggak ikut lapangan kemarin, jadi nggak tahu gimana ininya. Jadi kan wajar lah saya bertanya gitu. Ya, mungkin yang monggo silakan berpendapat, bertanya atau menanggapi, silakan. Jangan diem-diem bae nih. Saya bingung juga mau ngisi apa ini. Seperti webinar. Tadi ada stock word ya, Pak? Ya, stock word, struktur stock word. Yang kekar-kekar berpotong-potongan itu kan? Kekar berpasangan, berpotongan, yang terisi oleh mineral. Itu apa itu? Itu litologinya apa? Lava ya? Kalau di daerah itu lava yang warnanya coklat itu. Oh. Kenapa lavanya berwarna coklat? Karena di situ terdapat teralterasi pervasif. Terus di vein-vein yang saling memotong yang membentuk stockwork itu, dia teralterasi hello. Itu cuman berada di vein, di urat-uratnya aja. Terus, veinnya itu ada isinya nggak, Pak? Veinnya itu ada terisi isinya ya. apa? Selain mineral kalsit atau kuarsa ada nggak mineral yang pembawa di veinnya itu? Kalau mineral sulfitnya dia mineral pirit. Kalau di vein ya sulfitnya pirit, terus mineral oksidanya biotet. Biotet tuh kayak apa sih? Keunguan gitu kalau nggak salah. Abu-abu kok ungu. Nggak salah abu-abu.
Oh iya iya. Iya. Itu sih mantap Di mantap. uratnya itu kayak putih-putih keabuan gitu. Terus dia kalau di HCl ada yang ngejos, ada yang enggak. Berarti kan di situ ada sedikit kalsit dan banyak dari kuarsanya. Hmm. Untuk penampakannya tuh kalau di lapangan aslinya kalau nggak difoto, nih kalau nggak difoto itu kehijau-hijauan gitu, coklat kehijauan gitu dari mineral apa dari alterasinya, pervasifnya tuh. Oh iya iya. Terus kalau struktur stockwork tuh seperti ini. Untuk di lapangan lupa ngefoto, terlalu fokus foto-foto, lupa ngefoto keadaan lapangannya. Jadi intinya seperti itu. Ya agak agak muncul-muncul juga begini. Stockworknya tuh kayak ya gitulah kayak gini. Si uratnya ini lebih resisten terhadap deburan ombak daripada si litologinya. Jadi si uratnya itu lebih normal gitu, lebih kelihatan. Bagus sih kalau mau ke sana, bagus di uratnya itu. Stockwork, baru tahu stockwork dulu. Terus stockwork tuh kalau nggak salah tuh pernah baca itu tuh ciri dari endapan sulfida tinggi, kalau nggak salah. Tuh, ini yang lain ada tanggapan? Oh iya, iya, iya yang favorit AS nah itu. Ini bagus bagus. Saya ada ya gitu. Apa? Tadi lupa. Harusnya porfiri bukan HS. Kilaf kilaf. Lupa. Monggo yang lain. Masuk Mas Agus terus ini. Waduh. Dibilang yang lain langsung hening. Ini saya tanya jawab sampai jam berapa? Kalau nggak ada yang tanya. Ayo lanjut ini asik ini lagi asik ini padahal agak agak juga ini. Padahal nih. Lanjut Gus kalau ada Gus aku asik ini tanya jawab sama dirimu. Pusing-pusing deh. Atau Pak Pres mau bertanya? Jangan dong. Oh iya. Ya, mungkin Pak Pres kemarin ada pertanyaan yang tidak tersampaikan. Saya juga tidak tahu. Kalau Anda bertanya, saya juga pusing. Monggo, yang lain. Bung Amal nih, diam-diam aja Bung Amal. Ada yang ditanyakan? Ayo Gus, ada lagi Gus. Atau tak kirimin materinya, biar bisa bertanya. Ini adalah di body body fagisilikanya, yaitu namanya apa karang bolong atau apa kalau di pantainya itu namanya pantai karang bolong gitu. Nah ini sebesar ini kemungkinan tingginya berapa sekitar berapa itu ya? 15 meter kayaknya ada deh. Terus tebalnya lebih dari 3 meter atau lebih dari 2 meter. Jadi ini besar sekali. Apa namanya ada pasang air laut, bukan pasangan. Waduh, pasang surut lagi tadi ya. Oh, yang lain ada atau tidak?
Mungkin ada pertanyaan gini ya mungkin. Kok itu kan Fagi, tekstur Fagi kan kemungkinan terdapat banyak mineral-mineral ekonomis. Kenapa di situ Fagi kuarsa sebesar itu tidak ditambang? Mungkin ada seperti itu. Tapi aku juga nggak tahu sih. Ada nggak sih? Ada yang bertanya gitu. Tapi aku juga nggak tahu jawabannya. Lupa kemarin. Kemarin disinggung juga kenapa tidak ditambang. Nah, kalau mungkin kan di Fagi itu di sini kan dia itu terdapat bolong-bolong lubang-lubang ini. Kemungkinan di lubang-lubang ini dia tuh bisa terisi oleh mineral lainnya. Misalkan kalau mineral ekonomis mungkin bisa jadi emas nih mengisi di sini atau tembaga atau apa gitu. Kalau di endapan lagi. Tipe tekstur Fagi silika itu. Tapi kayaknya di Fagi yang di Ombo ini kebanyakan kosong atau apa namanya itu, dan kayak kosong itu, tidak banyak terisi. Monggo yang lain ada yang ditambahkan atau disampaikan atau pertanyaan? Kayak webinar. Itu yang kemarin itu katanya kalau nggak salah, kenapa nggak ditambang itu kemungkinan tidak itu kan, tidak prospek. Jadi katanya tuh, seingatku ya, kata pematerinya tuh, kalau udah nemuin yang gini, jangan dulu berhenti untuk eksplorasi. Maksudnya terus eksplorasi dulu. Mungkin keterdapatannya itu hanya di sini. Kita kan nggak tahu. Jadi harus tetap eksplorasi lagi untuk mencari lagi gitu loh yang lain. Siapa tahu ada yang lebih memang pusat-pusatnya gitu. Pusat yang aslinya. Jadi kayaknya ya kenapa nggak ditambang ya, pertama nggak prospek, mungkin mineral ekonomisnya masih kurang nggak terdapat, terus ya mungkin karena kalau ditambang kan lebih besar biaya tambangnya daripada penghasilannya. Iya. Mantap, bagus ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang disampaikan Bung Fikri tadi. Ini sebagai langkah awal lah untuk mau memulai eksplorasi. Iya, mungkin penanda lah. Wih, Nah, ada nih. Kayaknya ada nih gitu. Harus dilanjutkan dan ya udah digitukan. Monggo yang lain. Ini mau sampai jam berapa nih? Kalau nggak ada ya udah ditutup ya. Kan? Monggo Mas Agus. Mas Agus ini kok langsung menghilang. Iya, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau aku sih cukup. Menarik. Mungkin dari yang lain. Bang. Bung Amal nih. Halo Bung Amal. Kemarin kan Anda yang melihat dirimu lihat LP3 nggak sih, Mal? Iya. Iya. Mungkin ada beberapa yang mau ditambahkan dari Amal. Untuk sharing. Oh, cuma kemarin tuh mau nanya aja sih, kemarin tuh sempat kalau nggak salah ya dijelasin kan. Nah, nanya nih apa? Kan ada Fagi ya, dari badan Faginya lah, Fagi quartznya kan, bodinya. Nah, halo, ini suaranya kecil apa besar, Bang? Oke, udah agak besar. Tadi kecil. Nah, itu emang kalau penciri dari si... Kok kecil lagi, Mal? Hilang, Mal. Nah, Halo, itu halo. udah. Nah, ini. Kalau penciri dari si zona sentral dari si apa, exfoliation-nya itu, nah
kan di sini kita ketemu body vaginya nih. Nah, Ya. biasanya itu kan setauku ya, kalau nggak salah juga lagi masih belajar. Itu biasanya dia di zona sentral karena kan memang tingkat apa namanya sulfidanya yang paling tinggi kan di situ. Terus proses ultrasoninya juga yang paling bagus ya di situ. Nah, kenapa sampai dia si body vaginya ini berada jauh dari si sentralnya kan yang kita tahu sentralnya itu di Gunung Batur ya kalau nggak salah. Nah, itu kenapa sampai bisa di situ, Bang? Aku cuma tanya ulang aja sih. Itu harusnya ditanyakan kemarin pas pemateri. Saya juga tidak tahu. Kemarin rada-rada dengar gitu sih. Nah, Atau mungkin kalau memang nggak punya jawaban pasti, kakak-kakak sekalian ataupun yang pernah dengar punya apa ya gambaran kenapa sampai bisa di situ. Terima kasih. boleh. Kayaknya aku dengar deh apa yang dijelasin itu. Kayaknya sempat diomongin sama Mas Tadi juga. Kan idealnya, kalau nggak salah idealnya itu memang berada di sentral kan. Terus ada yang digambar gitu loh, digambar kayak membentuk horse and graben. Nah, jadi kayak si fluidanya itu ngikutin dari struktur yang dibentuk sama horse dan graben gitu. Gimana ya gambarnya ya? Bentar. Kayak di bawah gitu. Makanya dia kayak cari itunya. coba ini Fai, ininya. Apanya? Penampang. Oh ya, bentar. Nih. Nah, kan di sini kan pusatnya ini kan di Gunung Batur ini, di intrusi yang besar ini. Nah, di intrusi yang besar ini jelas di antara mungkin di proksimal kan masih juga membentuk kayak struktur sesar turun kan. Jadinya di struktur yang sesar turun ini kayak membentuk di sisi, pokoknya di segala sisi itu kayak membentuk horse and graben gitu. Jadi di tengah-tengah nih, yang di tengah nih kayak turun ke bawah jadi graben ya jadi grabennya. Nah, terus si fluida ini ngikut ke struktur yang ke samping itu, yang menyebar ke samping. Nah, mungkin struktur yang membuat si horse and graben ini berada di fasies proksimal, makanya mungkin di sebelahnya apa sih namanya tadi pantai yang bolong-bolong itu. Nah, mungkin di situ tuh masih arahnya maksudnya arahnya si struktur yang dibentuk oleh horse and graben tersebut. Namun kalau gitu kan ada dua kemungkinan tuh, ada di dua sisi itu si pagi silikanya mungkin di sebelah yang Gunung Batur yang Teluk Siung ini mungkin kemungkinan juga bisa ada gitu yang pagi silikanya. Kayaknya gitu deh yang dijelasin kemarin, kalau nggak salah dengar ya. Jadi ada struktur host and graben gitu, struktur yang di samping gitu. Gitu kalau nggak salah. Oke, mantap. Soalnya udah 1 minggu jadi agak lupa-lupa tuh. Mungkin itu tadi yang bisa sebenarnya ini diskusi yang bisa berlanjut sih. Tapi ya harus lebih mendetail untuk ininya, belajarnya. Mungkin ada yang lain? Atau ada yang mau menambahkan dari Saudara Fikri tadi? Kenapa bisa tersingkap, kenapa bisa ini gitu, atau gimana gitu. Kenapa yang sebelahnya nggak ada toko di Ombol? Ada sih. Atau bertanya batu gampingnya, oh tadi udah ya, batu gampingnya terjadi kapan? Mungkin ada yang lain? Pak Pres, ini mau diselesain jam berapa ini?
Jam 9 kalau udah nggak ada yang mau tanya. Monggo yang mau bertanya mumpung masih ada ini. Mungkin mungkin ada yang mau bertanya apa ya? Bingung juga. Kenapa ada kekal yang muncul dulu? Nggak ada sih. Monggo, monggo. Monggo yang lain. Kalau nggak ada, gimana ini? Ada yang lain atau tidak? Daripada ditutup. Kalau udah nggak ada ya udah jam udah WIB sudah menunjukkan pukul 20.57. Ini kalau udah tidak ada saya kembalikan ke MC. Monggo silakan MC. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita tutup, kita ini ada penyampaian sedikit dari Mas Radit mengenai tentang lapangan kita di WD Ombo. Gimana Mas Radit? Iya benar. Aduh. Halo. Oh ya. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Meskipun kita masih masuk di pandemi ini, teman-teman tetap nggak kendor semangatnya buat terus belajar. Mungkin pertama-tama saya apresiasi untuk teman-teman SC yang mau mengadakan study club mengenai tip endapan ya, suatu endapan atau endapan mineral untuk warga himpunan. Itu saya cukup apresiasi, dan saya cukup apresiasi juga sama pemateri-pemateri yang berani ini buat unjuk gigi buat sharing ilmu yang mereka dapat dari kegiatan lapangan minggu lalu ya. Itu saya sangat apresiasi. Dan saya juga sangat apresiasi sama teman-teman audiens, karena tadi saya lihat keaktifannya aktif banget. Jadi ada interaksi lah antara audiens sama pemateri buat sharing-sharing satu sama lain. Itu saya rasakan kembali setelah saya dulu ikut SC. Waktu saya ikut SC itu pernah kayak gitu juga, kayak study club, tapi audiensnya nggak mati, nggak pasif, aktif gitu. Dan ini terulang kembali, dan saya cukup senang mendengarnya udah. Dan saya harap bisa diteruskan ke depannya nanti, karena ya yang kalian dapat dari study club itu ya nggak cuman hard skill-nya, tapi soft skill-nya kalian, belajar untuk menyampaikan sesuatu, belajar untuk men-sharing sesuatu, walaupun ilmu kalian masih belum seberapa atau kemampuan kalian masih belum advance, tapi setidaknya kalian sudah bisa untuk men-training diri kalian lebih baik melalui ya ini student chapter ini. Jadi manfaatkan sebanyak mungkin ketika kalian belajar atau masuk di suatu ranah organisasi, itu kalian manfaatkan banget itu. Itu nilai plus buat kalian. Ya oke. Untuk pematerinya, untuk tenis itu sih saya cukup senang buat kalian semua yang masih semangat. Mungkin ya cuman kasih jangan dikit aja, karena tadi saya diminta Mas Dani Fauzan sama Mas Fikri ya, pas lewat WA tuh suruh datang, ya udah saya coba datang. Ini saya lagi main-main di luar soalnya, jadi kalau semoga aja agak kedengeran semua. Sorry. Tadi penyampaian mengenai presentasi, saya sedikit komentari, kalau bisa next ke depannya kalian menyampaikannya by speak lah, jangan terlalu membaca ke slide. Tadi saya lihat
terlalu banyak membaca slide. Kalau bisa ya kesiapannya persiapkan lagi. Jadi kalian di presentasi lebih dikayakan lagi, datanya lebih diekspor lagi. Terus kalau bisa ya redaksinya sedikit aja, terus banyakin gambar, kalian tunjukin gambar. Karena kan geologi itu kan kita dari observation, hasil-hasilnya dari observation, nanti interpretasinya nanti kan dari konklusi atau discussion-nya itu. Ya mungkin itu yang saya sedikit komentari, tapi tetap bagus lah untuk kalian. Dari pemateri ya cukup bagus mengenai pengenalan high sulfidation, teman-teman. Saya rasa ya mungkin ya teman-teman tahu sendiri kan kita nggak ada mata kuliah yang mengampu suatu hal-hal yang kayak gitu, yang kayak ultrasi, sulfida, jarang banget, tapi kita mampu untuk berusaha untuk nyampein itu ya. Saya rasa itu nilai plus buat kita semua. Jadi kita membuktikan bahwasannya kita juga mampu loh bersaing di atas walaupun kita nggak ada mata kuliahnya ya, tapi kalau kita punya semangat ya why not. Untuk materi ya cukup bagus mengenai sulfidation, cuman saya tambahin aja kalau sedikit pengenalan aja sih simpelnya. Kalau sulfidation itu atau HSE ya biasanya orang-orang sebut ya, biasanya karakteristik dari fluidanya itu dia sangat acid, dan sehingga kenapa dia dinamakan high sulfidation, karena dia sangat acid sehingga tingkat sulfidasinya itu sangat tinggi, makanya dia dinamakan high sulfidation. Secara geologi high sulfidation epithermal itu biasanya dia berasosiasi sama daerah-daerah vulkanik atau produk-produk vulkanik, biasanya di bagian central of volcanic mineralization, biasanya di bagian-bagian fase-fase sentral. Makanya dia nanti kalau teman-teman lihat nanti kalau di lapangan high sulfidation itu dia nggak akan jauh dari yang namanya turf, terus rhyolite, terus brexia, terus ada mungkin batuan-batuan hasil-hasil eksplosif. Nah itu dia nggak akan jauh dari situ karena dia berada di bagian-bagian sentral misalnya, dan jarang sekali atau hampir tidak ditemukan dia berhubungan dengan lava, karena lava kan biasanya di bagian-bagian proksimal tuh. Nah, dan di central vulkanik itu kan biasanya fluidanya lebih acid kan, makanya ya dia cocoknya di lingkungan seperti itu. Kemudian secara ultrasi hidrotermalnya biasanya high sulfidation itu dia punya ciri khas namanya mineral alunite. Alunite itu merupakan mineral lempung yang memiliki yang terbentuk di kondisi pH yang sangat asam, dari 1 sampai 3 pH-nya biasanya, dan mineralnya cukup menjadi ciri khas kunci dari sistem endapan high sulfidation epithermal. Dia ada banyak nanti alunite itu, nanti ada banyak, ada yang hipogen, ada yang supergen, ada yang steam heater dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca referensi-referensi di beberapa paper, itu banyak banget kok dia yang jelasin itunya apa. Dan kemudian untuk high sulfidation sendiri itu dia punya karakteristik ya tadi yang teman-teman udah jelasin tuh, yang namanya foggy force, foggy silica, tekstur-tekstur seperti itu, karena tekstur-tekstur seperti itu kan adalah tekstur di mana pembentukannya dikontrol oleh kondisi fluida yang asam. Jadi akibat adanya proses pencucian dari suatu fluida, di mana mineral-mineral yang tidak resisten atau unresisten itu yang tidak tahan dengan suatu kondisi yang tidak biasa, dia akan melepaskan diri atau terlepas cuci, sehingga dia akan membentuk sebuah rongga-rongga fenokris seperti kristal-kristal, tapi dia nggak ada kristalnya, cuma bekasnya aja, kayak footprintnya aja, jejak-jejaknya aja. Nah seperti itu karena kondisi fluidanya acid, itu salah satu buktinya di high sulfidation epithermal. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman sudah bermain di bijinya, mineralisasi bijinya lebih simpel kalau high sulfidation daripada sistem-sistem endapan lainnya. Biasanya kalau di Aribas berapa ya? Lupa saya, Aribas atau Silito Heidenquist 2003, coba itu cari paper-paper itu kalau mau bahas tentang epithermal.
Itu biasanya mineral-mineral high sulfidation dicirikan dengan mineral-mineral sulfida atau biji yang memiliki tingkat sulfidasi atau sulfidation state yang tinggi seperti enargite, luzonite, terus kadang-kadang ada nanti covalent, ya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lebih baca-baca lagi di paper-paper yang ada nanti di situ. Ya, dan kalau dilihat dari segi kemarin, kita kan kemarin udah lapangan nih. Terus kita lihat geometri uratnya ya. Kita sepakat kalau itu adalah sistemnya endapan sulfidasi tinggi ya. Ketemu paginya, udah ketemu altrasinya, apa jenis-jenis mineral altrasinya seperti tadi alunite, dikite, penciri mineral-mineral yang berada di lingkungan atau environment yang asam. Nah, itu sudah ketemu, tapi kenapa sih bijinya kok nggak ketemu? Atau yang tadi yang saya jelaskan luzonitnya kok nggak ada, enargitnya nggak ada, atau covalentnya nggak ada, ya mungkin karena dia berada di bagian dari atau bagian yang dangkal atau bagian atas dari sistem high sulfidation. Jadi masih termasuk di bagian tubuh high sulfidation epithermal, tapi dia berada di bagian selonya atau bagian yang atas, belum bagian deep. Kalau bagian deep nanti dia akan bermain dengan biji-biji sulfida dan ya altrasinya masih akan berkembang. Tapi makin ke bawah, mineralnya nanti akan lebih acid, mineral-mineral penyerta altrasinya yang mungkin atas itu dari alunite. Kalau teman-teman tadi kemarin menyimak diskusinya Mas Adit, itu kan dia bikin section gunung api itu makin dari atas itu Vagi quartz, terus alunite, makin ke bawah itu nanti ada dikite, kaulinite, illite, makin ke bawah ada kuarsa, ada pyrophyllite, makin ke bawah sampai ke diaspor, makin ke bawah lagi sampai ke isosnya atau sumber panas dari larutan hidrotermal itu sendiri. Nah, ya teman-teman pelan-pelan aja untuk belajar seperti itu karena ya memang perlu banyak pemahaman sih kalau menurut saya untuk mengenai mempelajari suatu sistem endapan atau endapan mineral atau karakteristik suatu altrasi hidrotermal memang harus, kalau ibaratnya orang Jawa tuh telaten atau sering-sering lihat barangnya, sering-sering baca, sering-sering diskusi atau tukar pikiran, itu ya ilmunya akan datang sendiri kok. Saya rasa dari SC ini juga bisa pelan-pelan kalian dapatkan ilmunya dari sharing-sharing study club seperti ini. Ya itu aja sih kalau dari saya. Ini nanti ada sedikit tambahan karena saya lagi berada di luar sama Bang Faisal Sangaji sama kawan-kawan nih lagi keluar. Ya ini ada mau nambahin beberapa nanti dari Mas Faisal. Mungkin dari saya itu sih, buat teman-teman tetap semangat aja dan jangan takut salah. Kalau memang salah tapi kalian harus mengaku itu salah. Tapi cara mau pertanggungjawabkannya ya kalian harus cari buktinya atau cari data yang atau mengkoreksinya lah. Gitu. Ya, matur nuwun buat ini. Ini nanti ada tambahan dari Mas Faisal. Oke, halo. Halo Mas. Oke. Tadi apa namanya ya? Udah disampaikan dari Mas Radit sebagian. Mungkin kalau dari saya lebih ke teknikal di lapangan sih sama praktikal di presentasi mungkin sedikit nanti ya. Kalau dari teknikal di lapangan, sebenarnya kalau kita kalau kita udah kerja ya, kalau tadi kita lihat presentasinya itu kurang kuat, cukup lemah lah istilahnya. Maksudnya ketika kita presentasi di depan bos kita, kemudian kita jelasin, Pak kita punya prospek nih, mau nggak nih kita kerjain gitu kan. Kalau presentasinya kayak gitu, bosnya paling 5 menit dengerin terus keluar. Maksudnya aku pinginnya sih presentasinya tuh kita lebih kuat lah gitu. Maksudnya itu kan presentasi yang standar banget kalau kita lihat kan cuma main slide terus banyak banyak teks gitu.
akan lebih kuat kayak misal gambar-gambar yang tadi disampaikan gitu, selain ada foto, sketsa. Because ya sketch can can tell us a lot gitu. Then foto without information. Tadi kan ada foto-foto memang, tapi nggak ada informasi gitu. Maksudnya misal ada teman-teman yang jelasin ada suatu batuan, terus di situ ada alterasinya kayak misal clay, mineral. Tapi di situ kan cuma dilihat cuma warna putih aja, nggak ada keterangan. Oh mana sih nih misal kalau disebutin ini alunit, ini kaulinit. Nah coba dikasih di gambarnya tuh kasih keterangan gitu. Misal vagisilika, mungkin teman-teman yang belum kemarin ada yang nggak ikut soalnya kan di sini di mana sih ini loh yang vagisilika gitu. Jadi coba malah kadang sketsa itu malah lebih diapresiasi ketimbang foto. Karena kalau foto kan kita cuma ngetik picture aja, udah 1 detik kelar. Tapi kalau sketsa benar-benar kita bikin benar dan detail kalau bisa. Jadi malah sketsa kadang bisa memberikan lebih banyak informasi ketimbang foto. Itu sih. Kemudian kan kemarin sebelumnya kan sudah pernah kita coba belajar anakoda mapping kan. Jadi kan seharusnya bisa diterapkan juga sih walaupun nggak bawa meteran tapi perkiraan lah gitu. Sketsa apa aja sih di situ yang kita temui gitu. Jadi bisa bos atau investor misal kalau kita sudah di posisi kerja itu sebagai seorang person geos atau geos gitu ya mereka akan duduk seneng lah gitu, duduk terus memperhatikan apa yang kita presentasiin, bukan cuma aduh apa nih sih wasting my time gitu kan istilahnya. Ya aku cerita pahitnya karena aku pernah kerja dan kerjanya pun bukan sama orang Indo kan, orang bule. Jadi seperti apa sih standar orang bule itu seperti apa sih? Bukan ya kalau ini kan standar biasa banget kan, standar lokal banget lah. Kemudian tadi yang saya soroti juga kayak bagus sih, maksudnya teman-teman udah berani bilang ada edapan gitu kayak HS, LS gitu. Tapi kalau yang tadi yang saya dengarkan itu teman-teman presentasinya evidence-nya itu kurang kuat. Maksudnya ketika kita bilang HS, apa sih HS itu gitu kan? Depositnya karakteristiknya seperti apa, litologinya seperti apa, ultrasound mineraloginya, ultrasound teksturnya, dan mineraloginya seperti apa gitu. Kan kemarin Mas Adit bilang observation parameter itu sangat penting banget kan. Makanya tadi ada teman-teman yang jelasin, oh ini HS nih, tapi cuma berdasarkan kalau saya ingat yang saya dengar tadi cuma vagisilika. Adapun disebutkan mineral-mineral itu bukan, itu cuma template aja itu, kayaknya cuma kopas aja tadi kalau saya lihat PPT-nya gitu ya. Maksudnya ketika teman-teman bilang ini berani bilang menyampaikan IHS, apa sih evidence-nya gitu, ultrasound tab-nya itu seperti apa, teksturnya, mineraloginya, kemudian mineraloginya. Karena Vagi itu bisa aja dia di LS juga tanpa ada bukti tambahan lainnya kayak mineralogi gitu. Itu jadi bisa istilahnya bisa misleading dan bisa juga bisa kurang tepat lah istilahnya, bisa miss out kita dari target atau goal yang kita inginkan gitu kan. Soalnya kan kayak HS dan LS itu kan kadang bisa cukup difference gitu. LS lebih ke AU, HS lebih ke cover gitu. Kalau perusahaannya ini perusahaan cover terus ternyata dapatnya emas ya bisa aja sih senang gitu. Tapi kalau perusahaan emas terus ternyata dapatnya cover bisa aja dia nggak lanjut gitu kan. Kalau nggak lanjut ya kerjaan kita juga nggak lanjut. Itu kan worst skenario-nya kayak gitu. Maksudnya ketika seorang geos itu berbicara berdasarkan fakta yang kita lihat di lapangan. Jadi pertama kita bicara dulu berdasarkan fakta yang kita lihat di lapangan. Kecuali kalau kita nggak ke lapangan, oke, kita bisa bilang menurut Bapak ini, menurut peneliti ini, menurut
penelitian siapa, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau kita ke lapangan ya kita berargumen sesuai yang kita lihat di lapangan gitu. Mas, jangan membuat interpretasi di atas interpretasi. Kalau dulu saya pernah diberikan nasihat yang saya selalu ingat sama Pak Budi itu seperti itu. Jangan buat interpretasi di atas interpretasi. HS saja udah interpretasi, terus interpretasi lagi di bawahnya ada Porfiri, kan terlalu overconfident. Ya, kalau untuk sama kita aja nggak masalah, tapi ya ketika besok kita kerja takutnya seperti itu terus gitu kan. Nah kalau seperti itu kan takutnya malah udah taruh banyak bor di situ, udah berapa rugi yang yang dirugikan sama investor kan. Jadi back to basic, kemudian sebelum berbicara cukup panjang ke advance-nya, basicnya harus dikuat, back to basic. Ya. Mungkin itu aja sih, yang lainnya cukup. Oke, thank you. If you don't move, you dead. Baik, terima kasih Mas. Gimana ini Pak Pres, apakah bisa kita tutup acaranya atau ada tambahan lain? Oke, boleh. Oke, mantap. Aduh. Nggak ada yang open kan? Aku doang. Ayo. Ya belir. Aduh, Yupen hitam doang. Kameranya burik. Oke, siapa ini? Agus. Martin. Amal, Bung Amal. Oh, Amal ada 2. Satunya pakai laptop. Kepribadian ganda. Andres. Waduh, tidur ini. Andres. Ya, betul. Mana Andres nih? Oke, bentar kalau pada hilang ini. Kayaknya sinyalku udah. Bentar. Kok pada Udah hilang belum? semua video? Ayo, yang Belum, foto. Ya, kau aja, Bek. Sinyalku hilang. 1, Nggak kuat. 2, 3. Kok nggak semua ya Lagi. dia? Hah? Ditaruh ini, di save dulu. Satu lagi. Ayo. Belum nih. Punya aku hilang videonya. Oh, deh. Ayo. Tes nih, kok hilang-hilangan? Hilang semua? Lah. Iya. Enggak tahu sinyal atau apa, punya aku juga hilang semua. Yo. Ini kelihatan nggak? Udah mulai muncul. Coba ini bersuara dulu semuanya. Aku kelihatan nggak? Udah mulai muncul. Aman. Lihat. Mas Radio. Udah semua belum sih? Belum. Agus. Keburu hilang lagi nih. Oi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oh iya.
Izin masuk ya, Pak Pres. Semangat, if you don't mood, you die. Tak duluan yo. Semangat. Ya, Mas. Makasih Jadi banyak, Mas. teman-teman kami di sini pengen